Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Sirait, peserta Latsar Angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Puslatbang KDOD Samarinda tahun 2020. Pada video kali ini akan menyampaikan resume materi nasionalisme. Istilah nasionalisme memiliki berbagai pengertian, namun kata kunci yang bisa diambil dari pengertian nasionalisme adalah cinta tanah air. Dalam arti luas, nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara. Sedangkan nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang jauh lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan nasional, ASN memiliki 3 peran penting. Yang pertama, sebagai perencana. Yang kedua, sebagai pelaksana. Dan yang ketiga, sebagai pengawas. ASN menjadi salah satu aset birokrasi yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pemerintahan berkelas dunia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. 2, melaksanakan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun jabatan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas 1. Jabatan administrasi, 2. Jabatan fungsional, dan yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi. Sikap nasionalisme juga sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Adapun ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama, 1. Pelayanan barang publik, 2. Pelayanan jasa publik, dan yang ketiga adalah pelayanan administratif. ASN juga diharapkan dapat mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0. Birokrasi sebagai tulang punggung pemerintah secara otomatis harus menyesuaikan berbagai perubahan tersebut agar tidak menjadi beban bagi pemerintah. Digitalisasi birokrasi akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi ASN dijadikan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong visi Indonesia 2045 dengan berfondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, maka pemangkasan praktik birokrasi yang berbelit dan lamban harus dilakukan dan perlunya peningkatan kinerja birokrasi lebih efisien, fleksibel dan adaptif, serta meluaskan semangat perubahan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen ASN harus menjadi salah satu fokus pemerintah ke depan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Persoalan lain yang juga tak kalah penting adalah penguatan akuntabilitas dan sistem pengawasan internal. Maka pemerintah harus berupaya melakukan sejumlah langkah strategis dengan melakukan perbaikan terhadap kerangka kebijakan, kelembagaan, pendanaan, serta regulasi. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah kebijakan e-government, kebijakan satu data, kebijakan satu peta, serta Open Government Indonesia. Sementara dalam kerangka kebijakan, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap kapasitas SDM dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Semoga dengan sikap nasionalisme yang tertanam pada diri kita dapat menjadikan kita sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tak boleh ketinggalan satu langkah pun dari perkembangan dunia agar bangsa kita terus maju jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.